Shalom adik-adik semuanya, apa kabar buat kita semuanya? Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sekolah minggu, hari ini tahun berapa ya? 2021 ya. Oke, selamat tahun baru buat kita semuanya. Selamat tahun baru. Sekarang kita masuk ke dalam ibadah kabar nyanyi dengan judul Gantung Tiki Matanya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hingga saat ini Tuhan Kau masih memberikan kami kesehatan. Bapa, sebentar kami akan melaksanakan kebaktian kami Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah kami. Bapa, biarlah firman-Mu nanti akan didengar anak-anak sekolah minggu Tuhan, dapat diterapkan dalam kehidupannya masing-masing. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 4, Hai dunia gembiralah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah untuk kita pada minggu pertama untuk tahun 2021 ini, yaitu hukum Taurat yang keempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya dua-duanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat Di Muka Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Januari 2021 tertulis pada Ibrani 11 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya dua-duanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian ayat bulanan kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1, Hai bangkit bagi Yesus. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Tuhan mengantarkan kami ke tahun yang baru 2021. Kiranya Tuhan menganugerahkan berkat yang berlimpah bagi kami. Untuk saat ini terima kasih kami boleh memuji, memuliakan Engkau melalui peribadahan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya sertailah kami selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Tuhan yang terkasih, guru-guru sekolah minggu dan juga para orang tua, untuk saat ini kita sudah memasuki minggu pertama untuk tahun 2021. Nas firman Tuhan untuk kita tertulis pada Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Lama atau baru? Baru. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Kita membacanya secara bergantian. Ayat 5 nanti kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita bersama. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih, tentunya kita bersukacita untuk saat ini bahwa Tuhan masih menyertai kita, bahwa Tuhan masih memberikan rahmat-Nya bagi kita. Kita boleh memasuki tahun yang baru 2021. Kita diperdengarkan bagaimana kita memahami tentang iman. Apa arti iman ini? Kita membaca tadi dari ayat yang mari kita baca sekali lagi. Dua ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kira-kira apa yang menjadi pengharapan kita sebagai orang Kristen? Kehidupan kekal. Keselamatan, kehidupan yang Kekal. Jadi siapa yang mau selamat anak Tuhan? Pasti semuanya. Siapa yang ingin hidupnya kekal? Pasti semua. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, pastinya harus memiliki dasar yang jelas.
bahwa kita mengimani Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia boleh berharap kepadanya. Dan tadi dikatakan di sini bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi memang ketika kita melihat segala sesuatunya, Alkitablah yang menceritakan, Alkitablah yang memberitakan bahwa yang menjadikan segala sesuatunya ini adalah Tuhan. Dan itu berbicara tentang iman kita. Di sini kita bisa melihat beberapa poin yang menjadi pembelajaran untuk anak-anak Tuhan. Yang pertama, melalui iman kita mampu mengerti, memahami siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Kita ingat dulu iman kepercayaan kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Iya, Allah lah yang menciptakan semesta langit dan bumi. Bahwa Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti Allah kita itu adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dan kalau kita juga melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan sesuatunya, Dia menciptakan dengan baik, teratur. Pada awalnya Dia menciptakan yang tidak bernapas. Yang kedua, Dia menciptakan makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, Dia menciptakan makhluk hidup yang bisa bergerak, yaitu binatang, hewan. Dan yang keempat, Dia menciptakan manusia. Lihatlah tubuh kita ini. Ketika kita bercermin, kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta yang luar biasa. Coba, berapa hidupmu? Berapa hidup kita? Satu. Coba kalau dua Tuhan tiga. Berapa telinga kita? Ada dua. Dua. Untuk dibuat satu. Coba kalau dibuat di atas kepala kita. Bisa saja telinga itu menampung hujan. Iya kan? Menampung air kan? Iya. Kita punya dua tangan. Coba kalau kita punya 4 tangan. Tuhan juga memberikan kita 1 mulut. Coba kalau pada penciptaan kita punya 2 mulut, di depan dan di belakang, gimana? Terus susah kan? Tidak tahu yang mana yang mau harus didengarkan. Jadi sekali lagi, atas dasar iman kita mengerti siapa itu Tuhan Allah. Lihat sekali lagi tubuhmu, lihat sekali lagi yang diciptakan Tuhan itu tercipta dengan amat sangat baik. Kalau kita tercipta dengan baik, apalagi Tuhan Allah kita, pasti itu adalah yang baik dan yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat di sini bahwa melalui iman setiap orang percaya bisa melakukan yang baik. Kalau kita melihat cerita-cerita Alkitab bahwa di dalam iman itu ada yang namanya ketaatan. Contohnya, ketika Abraham dipanggil dari sebuah kota yang bernama Ur Kasdim untuk berangkat ke tanah yang dijanjikan Kanaan.
Apa yang dia katakan? Bahwa Abraham ketika itu sudah memiliki banyak harta. Dia punya rumah, dia punya segala ternak, punya tanah dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan memintanya untuk ke Kanaan, bahwa dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam iman itu ada ketaatan. Kalau kita percaya berarti kita taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, berarti kita akan senantiasa melakukan segala kebaikan. Jadi anak-anak Tuhan, haruslah anak-anak yang beriman harus taat kepada Tuhan, mau melakukan yang baik. Apalagi di tahun yang baru ini, kita harus memiliki perilaku yang baik, yang baik. Yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Kita berangkat kepada hal-hal yang baik, yang baru, yang Tuhan sukai dari anak-anak sekolah minggu. Jadi tidak boleh bandel, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh melawan orang tuanya, gurunya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa melalui iman, maka orang-orang percaya itu menerima berkat dari Tuhan. Kita bisa melihat di sini ya, siapa yang terangkat ke surga? Henok. Siapa lagi? Elia. Dari guru-guru sekolah minggu yang ada di sini, kira-kira mau nggak terangkat ke surga? Mau ya. Mudah-mudahan cepat terangkat ke surga. Pasti setiap orang akan suka terangkat ke surga. Kenapa kita suka terangkat ke surga? Karena kita memahami surga itu adalah tempatnya Allah. Mengapa orang percaya itu bisa naik ke surga? Karena iman. Karena mereka percaya. Jadi memang ini adalah bukti bagi kita. Henok, Elia, mereka itu terangkat ke surga. Jadi mereka tidak mengalami kematian. Tapi bagaimana dengan orang-orang mati itu? Apakah akan terangkat ke surga? Iya, mereka juga akan terangkat ke surga, yang walaupun mereka harus terlebih dahulu mengalami kematian. Yesus Kristus saja anak Allah, bahwa dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari, dia bangkit naik ke surga. Kita juga harus mengimani, meyakini, kalaupun tidak langsung terangkat ke surga dalam keadaan hidup, ketika kita boleh mengakhiri hidup di dunia atau yang disebut dengan mati, bahwa kita juga harus percaya orang-orang percaya itu akan terangkat ke surga. Jadi mari kita senantiasa memiliki iman yang baik, supaya kita boleh menerima anugerah Tuhan seperti Henok, dia terangkat ke surga. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang berlimpah. Kami boleh mendengarkan firman, seruan bagi kami dan juga anak-anak Tuhan, agar kami berpegang teguh pada iman kami yang sejati, percaya hanya kepada Yesus Kristus. Ada banyak hal yang sangat luar biasa boleh terjadi melalui iman percaya itu sendiri, bahwa Tuhan memberikan anugerah seperti Henok boleh terangkat ke surga. Di dalam iman juga kami boleh membuahkan perilaku-perilaku yang baik, dan di dalam iman kami boleh mengenal
di kaum Allah yang sangat dahsyat. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk selalu memiliki iman yang teguh di hadapan. Berkatilah kami Tuhan di tahun 2021 ini. Biarlah penyertaan seperti yang terjadi untuk tahun 2020 itu juga boleh kami rasakan 2021. Penyertaan Tuhan sepanjang kami menjalani kehidupan kami. Berkatilah anak-anak Tuhan, berikan mereka berkat melimpah. Proses pertumbuhan mereka biarlah didasarkan atas takut akan Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang baik di hadapan-Mu dan juga orang tua. Berkati juga setiap orang tua, supaya mereka boleh bersukacita mendidik anak-anak Tuhan dengan baik dan berikan rezeki yang berlimpah bagi mereka. Berkati juga kami Tuhan, para pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, dan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu ini. Kiranya berikan kami hikmat, kepintaran yang daripada-Mu, supaya kami dengan penuh semangat dan sukacita boleh melakukan pelayanan dengan baik. Sertailah kami selalu dan berikan berkat-Mu yang berlimpah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapkan persembahannya, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bernyanyi Bila Iblis Menggodaku. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Adik-adik sekolah minggu, dengan selesainya